Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulia dari kelas 1D dengan NPM 25783129. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputasi awan atau yang biasanya disebut dengan cloud computing. Cloud computing ini adalah metode penyampaian yang berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud itu contohnya kayak aplikasi seperti penyimpan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Terus ada daripada kita nyimpen banyak-banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud ini memungkinkan kita itu nyimpan file selama kita milikin akses internet. Terus cloud computing ini merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti kayak irit biaya, terus ningkatin produktivitas, terus kecepatannya bagus, terus efisiensi, terus performa dan keamanannya itu lebih bagus juga. Terus kayak makanya itu nggak heran banyak perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang ngegunain cloud untuk menyimpan data. Dinamain cloud computing itu karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Terus perusahaan-perusahaan yang nyediain layanan cloud itu memungkinkan para penggunanya itu nyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka juga bisa ngaksesnya asalkan ada sambungan data internet. Ini berarti tuh kayak seorang pengguna itu nggak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses filenya, tapi bisa di mana aja. Terus kalau cloud computing ini juga bisa bersifat public atau private. Public cloud nyediain layanan secara publik di internet, sementara di lain sisi juga si private cloud ini hanya nyediain layanannya ke orang-orang tertentu. Juga ada opsi hybrid yang ngombinasiin public cloud maupun private cloud. Terus terlepas dari bermacam layanannya, cloud computing ini juga memberikan penggunanya serangkaian fungsi, misalnya kayak penyimpanan, backup, pengambilan data, terus membuat dan ngetes aplikasi juga, terus menganalisis data juga, terus streaming audio dan video. Nah, cloud computing ini juga kayak terbilang layanan yang relatif baru, tapi udah digunain oleh beragam perusahaan, kayak mulai dari yang kecil, terus besar, terus kementerian, terus kantor-kantor pemerintahan juga. Terus dipakai untuk individu juga. Cloud itu juga punya layanan kayak contohnya itu pemrosesan bahasa, kecerdasan buatan, dan program-program standar di pekerjaan. Pokoknya layanan yang tidak memerlukan kita untuk secara fisik berada di depan perangkat keras, kayak contohnya itu komputer atau laptop, itu dinamainnya dengan cloud computing. Terus yang kedua itu ada embedded system atau yang biasanya disebut dengan sistem tertanam. Ini adalah computing device atau sebuah sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan fungsi atau tugas tertentu dalam sebuah perangkat yang lebih besar. Terus terdiri dari perangkat lunak serta perangkat keras yang meliputi mikroprosesor atau mikrokontrol dengan penambahan memori. Maksudnya penambahan memori eksternal dan komponen lainnya seperti kayak sensor, keypad, LED, sama LCD. Terus berbeda sama komputer yang dapat ngejalanin berbagai aplikasi, embedded system ini fokusnya itu cuma pada satu atau beberapa fungsi aja. Terus ngebuatnya itu lebih efisien, ringan, dan hemat energi. Contohnya dapat ditemukan dalam berbagai perangkat, kayak sehari-hari. Contohnya itu microwave,
mesin cuci, smartphone, sama mobil. Embedded system ini bekerja dengan menggabungkan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang dirancang khusus karena fungsinya itu yang terbatas. Embedded system itu umumnya menggunakan prosesor kecil, memori terbatas, dan uh, perangkat input dan atau outputnya itu sederhana untuk ngejalanin tugasnya. Terus embedded system ini juga dikendalikan oleh satu atau lebih inti pemrosesan utama. Kayak misalnya microcontrolnya itu atau digital signal processor atau yang disingkatnya DSP, itu salah satu karakteristik embedded system. Itu kayak kemampuannya yang kefokus untuk nanganin tugas tertentu yang ngebutuhin prosesor andal. Terus ada juga ciri-ciri embedded systemnya itu sendiri. Itu sistem embedded itu punya beberapa ciri khas ya, yang ngebuatnya itu berbeda dari sistem komputer umum yang lain. Itu terbatas pada tugas tertentu. Terus juga embedded system itu hanya dirancang untuk satu tugas atau aplikasi tertentu yang ngebuatnya itu lebih efisien.